السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka memperdalam ilmu agama kita, memperdalam ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku baru yang ditulis oleh Al-Ustaz Muslim Al-Athari hafizahullah ta'ala, yang judulnya 115 hadis tentang syarat, penghalang dan sebab masuk surga. Insyaallah kita semuanya pengen masuk surga ya Bu ya. Ada yang mau masuk neraka? Kalau ada bahaya. Jangan dianggap sepele, jangan buat main-mainan. Urusan ini urusan akhirat, kehidupan yang sangat panjang. Kita kalau hidup di dunia ini hanya sebentar Bu. Usia kita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70, dan sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Bahkan banyak yang meninggal itu di bawah 60 tahun. Maka hidup di dunia ini tidak lama. Seandainya ibu mau hidup 1000 tahun susah Bu. Ibu umur 40 tahun saja sudah mulai sakit-sakit, 60 tahun sudah mulai berat hidupnya, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun mau ngapain? Ya, tapi kalau ibu bisa manfaatkan dengan baik, maka sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka seburuk-buruk manusia adalah orang yang umurnya panjang tapi maksiatnya juga banyak. Maka kehidupan di dunia ini harus kita sadari bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Dan kita semua pasti akan meninggal dunia. Kapanpun, bagaimanapun, itu Allah yang mengaturnya. Yang penting kita banyak doa, ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ampunilah dosa kami, rahmatilah kami, masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkan kami dari neraka. Dan kita juga harus berusaha bagaimana kita meraih surga, bagaimana kita jauh dari neraka. Sekarang caranya dengan cara beriman, beramal saleh, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan segala bentuk kemaksiatan. Kematian adalah sebuah kepastian. Dia bagaikan pintu yang semua manusia pasti akan memasukinya. Atau dia seperti air minum yang semua manusia pasti harus meminumnya. Semua akan mengalami kematian. Tata caranya seperti apa Allah Subhanahu wa taala menentukan. Tidak jamin orang yang sakit itu pendek umurnya, dan tidak menjamin orang yang sehat rajin olahraga itu panjang umurnya. Semua telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah telah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Namun yang terpenting bagi kita adalah untuk apa kehidupan kita selama kita hidup itu. Itu yang akan menentukan nanti apakah kita bahagia setelah mati atau kita sengsara. Maka kesuksesan yang terbesar adalah ketika seseorang menjadikan hidup ini untuk beriman, beramal saleh, belajar ilmu agama, memperdalam keimanan, ketakwaan yang dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, lalu Allah jauhkan dia dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang paling benar.
kesuksesan yang paling besar, kesuksesan yang sangat dinanti oleh semua yang hidup. Dan semua yang mati pun banyak yang menyesal karena mereka tidak menggunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk beriman dan beramal saleh. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena kita melakukan apapun aktivitas dalam kehidupan kita itu menggunakan nikmat Allah, Bu. Ibu bisa melihat dengan apa? Mata kita. Siapa yang menciptakan mata? Allah. Kita bisa mendengar dengan apa? Telinga. Siapa yang menciptakan telinga? Allah. Kita bisa menggerakkan tangan ini, menggunakan untuk masak, untuk nyuci, untuk mengetik, untuk menulis, untuk membuka, untuk menutup, semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kaki kita untuk bisa melangkah. Maka hendaknya anggota tubuh ini digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Semua kenikmatan ini akan Allah Subhanahu wa taala tanya nanti. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kepada hari kiamat nanti Allah akan tanya tentang semua nikmat yang kalian rasakan. Kalian semua kan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat Allah menyatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat itulah amal perbuatan kalian akan dibalas dengan seadil-adilnya. Enggak ada yang dirugikan, enggak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan itu lebih baik bahkan. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah berikan pahala 10 kali lipatnya. Ibu membaca alif lam mim. Berapa huruf yang ibu baca? 3. 3 huruf ini Allah akan balas dengan berapa kali kebaikan? 30 kebaikan. Kalau ibu membaca Al-Quran 1 juz, maka Allah akan lipat gandakan sebanyak huruf yang ada dalam 1 juz tersebut. Tapi wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Tapi kalau orang melakukan keburukan, maka Allah balas sesuai dengan kadar keburukannya itu. Enggak ditambah-tambah. Dan tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beruntung nanti di hari kiamat adalah orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa bisa dijauhkan dari neraka? Kenapa dia bisa dimasukkan ke dalam surga? Karena dia beriman dan beramal saleh ketika dia hidup di dunia ini. Karena mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Itu kesuksesan yang sebenarnya, Bu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini dengan berbagai macam pernak-perniknya, keindahannya, ya, godaannya, semua itu hanyalah kesenangan yang menipu saja. Awalnya ibu pengen sesuatu, wah, saya kalau punya ini, saya bakal gini. Setelah punya, apa yang terjadi? Ya, bosan lama-lama. Ya kan? Ibu belum pernah punya kendaraan motor. Wah, pikirannya, wah, kalau saya punya motor bisa kajian, bisa gini. Saya akan banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah punya motor, sehari awalnya dilap tuh, dibersihin sampai kinclung, ya kan? 2 hari, sebulan, 2 bulan, lama-lama bosan. Lama-lama yang terbenak dalam dirinya apa? Pengen punya yang rodanya 4. Odong-odong, mobil. Terus, itu akan terus berbuta keinginan itu, ketamangan itu akan selalu mengiringi kehidupan dia. Maka Allah menyatakan kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu, Bu. Senang sebentar saja. Nggak ada bandingannya dengan akhirat. Orang yang beruntung, yang sukses itu bukan karena dia sukses di dunia ini, tidak. Dunia ini sesukses-suksesnya orang, dia hanya sebentar di dunia. 60 tahun itu menikmatinya, ya. Bahkan banyak orang-orang yang kaya raya nggak bisa tidur malam. Kenapa, Bu?
memikirkan harta yang dia kumpulkan itu, khawatir dimaling, khawatir diambil saudaranya, khawatir ini, khawatir itu. Akhirnya dia tidur dengan apa? Menggunakan obat penenang. Maka kita harus yakini Ibu, bahwa hidup di dunia ini kita harus gunakan semaksimal mungkin untuk meraih takwa Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan sampai dunia ini menipu kita. Di antara bentuk dunia ini menipu kita apa, Bu? Ketika kita dihadapkan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan atau keinginan dunia, mana yang harus kita pilih? Ketaatan kepada Allah. Seorang wanita misalnya, dia mendapatkan tawaran untuk bekerja di sebuah proyek besar, namun dia harus membuka auratnya, karena yang dibutuhkan dalam proyek besar itu adalah kecantikannya. Sebagai iklan, sebagai artis, ini proyek besar. Gajinya besar atau kecil? Besar. Sekali tampil bisa berapa juta? Ya, Ibu lebih tahu, saya nggak paham. Ya, mungkin ada yang udah pernah. Ya, 10 juta, baru puluhan juta, mungkin ratusan juta sekali tampil, kan gitu. Tapi dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk menutup aurat. Itu perintah Allah. Nah, ketika kita berhadapan dengan hal seperti ini diuji sama Allah. Apakah Anda akan taat kepada Allah atau Anda menginginkan kehidupan dunia? Ratusan juta yang Anda inginkan, yang Anda akan dapatkan itu tidak ada bandingannya sama sekali dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan apa? Akhirat, surga yang sangat luar biasa besarnya. Banyak kenikmatan yang melebihi kehidupan dunia ini. Sekaya-kayanya Anda di dunia, ya, berapa makanan yang bisa Anda makan? Berapa, Bu? Sepiring. Yang bisa 2 piring, 3 piring itu bapak-bapak, ibu-ibu jarang. Ya kan? Bapak-bapak bisa 2 piring. Kenapa? Karena masih nyangkul habis itu. Habis itu kerja, capek. Kalau ibu-ibu rata-rata sepiring aja nggak habis. Ya, sama. Kendaraan yang banyak itu, berapa yang mau dipakai? Apakah bisa satu orang memakai 10 kendaraan langsung? Nggak mungkin. Harus dibelah badannya, kan gitu, nggak mungkin. Ya, paling dipakai 1. Ya, kamar yang mewah, yang empuk kasurnya, dingin AC-nya, tidurnya juga kurang lebih sama dengan saudara-saudara kita atau di antara kita yang tidurnya mungkin di atas karpet. Bahkan mungkin yang di atas karpet lebih nikmat daripada yang di atas kasur yang empuk tersebut. Itulah kehidupan yang semu, kehidupan yang melalaikan banyak orang. Banyak orang tertipu dengan itu. Tadi ditawari jadi artis, tapi bertentangan dengan syariat Allah. Kalau orang mementingkan dunia, dia akan ingin menjadi artis tersebut, akhirnya mengorbankan agamanya. Tapi kalau orang cinta Allah Subhanahu wa taala, dia paham kehidupan dunia ini enggak lama, paham bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan karir tersebut, dia taat Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin menjadi muslimah yang baik. Sehingga dia tidak mau menjadi artis tersebut, apalagi sampai membuka auratnya, dilihat oleh semua orang yang bisa melihatnya, maka itu adalah ya pilihan yang sangat buruk kalau dia memilih kehidupan dunia tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya, dunia ini dipenuhi dengan syahwat. Syahwat itu apa? Sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dan ini syahwat ini banyak modelnya, dan semua orang akan diuji dengan masing-masing. Mari kita lihat di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, 15 dan bisa seterusnya. Tapi kita baca 2 ayat aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dibuat indah bagi manusia cinta syahwat, cinta kepada barang-barang, hal-hal yang sangat disukai sama hawa nafsu.
Semua orang cinta syahwat. Semua manusia itu sudah Allah setting cinta syahwat. Tinggal bagaimana seorang muslim dan muslimah itu memanage atau mengatur syahwatnya itu. Kalau dia salurkan dengan yang halal, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia salurkan dengan yang haram, dia ambil dengan jalur-jalur yang haram, maka akan mendapatkan dosa. Apa syahwat itu? Minan nisa'i wal banin. Ya, cinta terhadap wanita, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Cinta terhadap harta yang banyak, baik yang berupa jenis emas, perak, ya, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Cinta terhadap kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Ya, itu hal-hal syahwat. Allah menyatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah isinya kehidupan dunia itu. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada tempat kembali yang baik. Surga itu lebih baik daripada semua syahwat yang ada tadi. Seorang laki-laki diuji dengan adanya syahwat cinta terhadap siapa? Wanita. Sehingga banyak laki-laki sudah beristri masih noleh-noleh ke wanita yang lain. Ya atau tidak, Bu? Sudah punya istri loh. Istrinya cantik. Karena semua wanita itu cantik. Walaupun cantik itu berderajat. Ya, Bu, ya. Nilainya ada yang 1, 2, 3, ada yang 10. Tapi semua wanita pasti cantik. Karena cantik itu relatif. Nah, sudah punya istri, sah nikah dengan baik. Istrinya juga sudah menerima lamarannya, menyetujuinya, keluarganya sudah setuju. Sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, punya anak, sudah berjuang bersama, kok masih lihat wanita lain? Kenapa seperti itu? Laki-laki seperti itu memang demikian. Allah ciptakan manusia, laki-laki ini punya syahwat cinta kepada wanita. Kalau dia salurkan dengan yang baik, ya, dengan menikah, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia salurkan dengan zina, selingkuh, ya, maka dia dapat dosa. Sama, seorang wanita juga punya kecenderungan cinta kepada laki-laki. Seorang wanita sudah punya suami, subhanallah, sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun bahkan, kok masih pengen selingkuh? Berarti yang salah siapa ini? Wanitanya. Harus ditahan. Ya, jangan sampai melakukan perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahwat itu ada. Semua manusia ada syahwatnya. Ya, kalau nggak ada syahwatnya siapa itu? Malaikat. Malaikat nggak ada syahwatnya. Tapi manusia, laki atau perempuan, ada syahwatnya. Maka kita sebagai orang Islam, mari kita berjalan mengatur syahwat ini dengan baik sesuai hukum syariat. Ya, jaga kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang diantarakan di jalan lihat perempuan yang menakjubkan, yang membuat engkau suka, maka hendaknya pulang ke rumah, temui siapa? Istrinya. Biar apa? Biar syahwat tadi yang bergejolak tadi terlampiaskan dengan baik, sehingga dia tidak terjerumus dalam perbuatan apa? Zina. Sama, ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu punya syahwat. Ketika syahwatnya bergejolak, panggil suami. Ya, lampiaskan di sana, insya Allah itu akan berpahala. Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam hubungan badan kalian itu ada sedekahnya. Lalu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajrun? Wahai Rasulullah, apakah kami ini kalau melampiaskan syahwatnya kita dapat pahala? Maksud dapat pahala? Lalu Rasulullah SAW bersabda, ara'aita law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun? Bagaimana menurut engkau wahai sahabatku, kalau syahwat itu dilampiaskan kepada sesuatu yang haram, kira-kira berdosa atau tidak? Berdosa. Maka demikian pula sebaliknya, kalau disalurkan kepada yang halal, maka akan berpahala. Maka mohon diperhatikan ini, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah menikah,
ya hendaknya setia kepada suaminya. Demikian pula suami kalau sudah menikah hendaknya setialah kepada istrinya. Walaupun suami diizinkan untuk menikahi berapa, Bu? 4 orang maksimal. Ya. Ya, kalau mampu. Kalau mampu berbuat adil. Baik. Demikian pula dalam ayat ini Allah menjelaskan Allah buat manusia itu cinta kepada syahwat berupa anak-anak. Ya, punya anak itu sesuatu yang membahagiakan. Maka ini syahwat harus disalurkan dengan cara yang baik. Punya anak dari jalur yang baik. Yaitu dengan apa? Pernikahan yang sah tadi. Jangan sampai pasangan suami istri tidak bisa punya anak karena dua-duanya divonis mandul, lalu melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain atau wanita lain agar mendapatkan apa? Anak. Tidak boleh. Solusinya gimana? Solusinya kalau suami istri divonis dokter untuk bahwa dia mandul, maka solusinya apa? Yang pertama doa. Yang kedua konsultasi kepada dokter. Bagaimana meningkatkan imunkah atau obat-obat tertentu yang halal atau misalnya cara-cara tertentu yang halal yang dibenarkan dalam ilmu kedokteran. Yang ketiga, kalau memang nggak bisa, maka persilahkan suami untuk apa? Nambah lagi. Boleh atau tidak, Bu? Yo, boleh atau enggak? Boleh ya. Dalam Islam boleh, cuman ibu-ibu nggak bolehin kayaknya. Ya. Solusinya gitu. Seperti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri siapa? Sarah. Sarah awalnya tidak bisa hamil. Lalu Allah berikan rezeki siapa? Ada datangnya siapa? Hajar sebagai istri keduanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail. Lalu dengan izin Allah pula dari situlah muncul siapa? Sarah bisa hamil dan punya anak namanya siapa? Ishak. Sehingga ini salah satu solusi. Barangkali dengan nikah yang kedua dan punya anak, maka istri pertama terangsang hormonnya jadi punya anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang penting harus disalurkan dengan cara yang sahih dalam Islam, dibenarkan dalam Islam. Kemudian syahwat yang sering menggoda kita, ya, terutama ya kita semuanya, mau ibu-ibu, bapak-bapak sama, yaitu cinta terhadap harta yang banyak. Cinta terhadap emas. Ibu-ibu sudah punya emas 1 kilo, masih pengen 2 kilo, masih pengen 3 kilo terus. Bahkan ada orang yang mengeruk, ya, tambang sampai bertonton, ya kan? Berkilo-kilo sampai merusak alam. Itu kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Karena syahwat pengen mengeraup sebanyak-banyaknya harta. Emas, perak itu kan sesuatu yang sangat menggiurkan. Ditawari emas 1 kilo, akhirnya ada orang yang menggadaikan agamanya. Bahkan tidak hanya tidak emas 1 kilo, Pak. Dalam kondisi-kondisi tertentu orang cuma dikasih fasilitas sekolah gratis, ya kan? Kasih beras, ya, kan dalam kondisi susah dikasih beras, kasih SPP gratis, akhirnya orang mau pindah ke agama lain. Ada atau tidak seperti ini? Ada. Maka bahaya. Fitnah harta ini bahaya. Gara-gara harta, gara-gara emas, perak, uang, jabatan dan lain sebagainya, orang bisa menggadaikan agama. Maka waspada ini. Kemudian juga wal khailil musawwamah. Ya, orang itu dibuat cinta untuk suka terhadap kuda pilihan. Kuda itu fungsinya apa, Bu? Kuda itu fungsinya zaman dulu itu fungsinya apa? Berkendaraan dan untuk hiasan. Ya atau tidak? Allah berfirman wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda Allah ciptakan. Ya, keledai Allah ciptakan, bighal juga Allah ciptakan. Untuk apa fungsinya? Litarkabuha, agar kalian bisa berkendaraan dengan kuda tersebut, wazinah, dan untuk hiasan.
Sama atau tidak? Sekarang kita di zaman modern banyak kendaraan-kendaraan baru. Ada motor, ada mobil. Menarik atau tidak ini? Ini termasuk syahwat. Ya, syahwat, keinginan kita semuanya pasti suka punya kendaraan yang bagus. Fungsi kendaraan apa? Naik doang atau untuk hiasan? Dua-duanya. Fungsi kendaraan itu dua-duanya sama seperti kuda, ya, semuanya. Ya, dengan punya kendaraan itu kita bisa naik dari sini sampai ke Bogor, sampai ke mana? Jogja, sampai ke Magelang dengan apa? Kendaraan itu. Satu untuk berkendara, untuk kendaraan, bawa barang yang banyak. Kalau ibu kan bawa pakai tangan pegel kan gitu. Jalan kaki juga pegel. Tapi kalau ada kendaraan lebih mudah. Yang kedua untuk hiasan, berhias. Makanya orang lebih suka misalnya merek-merek yang terkenal. Kendaraan yang dilihat apanya, nggak cuman punya rodanya, tidak, tapi lihat mereknya apa, ya atau tidak? Dan itu semua manusia suka, ya, dan semua orang bangga. Dan sifat manusia itu watafakhurum bainakum bil watakathurun fil amwali wal aulad. Ya, sifat manusia yang normal itu biasanya kalau punya harta saling membanggakan diri. Ini loh, saya mobilnya ini loh, BMW. Nah, itu Toyota doang, misalnya gitu kan, saling membanggakan satu dengan yang lain. Ini hati-hati, waspada. Boleh tidak punya kendaraan yang bagus, boleh, silakan punya kendaraan yang bagus sesuai dengan kebutuhan, silakan. Tapi jangan sampai kendaraan tersebut membuat kita sombong, meremehkan orang, menganggap rendah orang lain. Jangan membuat orang kita sombong, jangan terlalu bangga, ya. Tapi kalau kita gunakan untuk ketaatan, itu akan mendapatkan pahala. Ratusan juta, puluhan juta yang kita keluarkan untuk beli itu, yang penting niatnya aja. Niatkan, ya Allah saya beli mobil ini biar keluarga bisa jalan-jalan, atau biar kalau pulang atau ada acara tertentu kita bisa bawa keluar keluarga, bermanfaat bagi banyak orang. Kalau niatnya baik maka akan berpahala. Tapi kalau niatnya buruk, maka akan dosa. Seperti seseorang beli kendaraan, ya, untuk membanggakan diri, biar orang diakui orang, biar dianggap saya sebagai orang paling kaya. Kendaraan apa yang mewah sudah, beli yang miliaran misalnya. Tapi itu kembali ke niat. Dan kita tidak boleh menuduh orang, niat-niat orang, ya Bu ya. Kita kalau lihat orang pakai kendaraan baik, bagaimana sikap kita? Jantungan, semaput, pingsan, atau gimana? Tetangga kita punya kendaraan bagus, ya Allah, baru turun dari dealer tuh, motornya terbaru. Apa sikap kita, Bu? Ya, kita juga ikut senang. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi kendaraan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah berikan aku yang lebih baik daripada dia. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Doakan berkahan, nggak usah iri, nggak usah iri, ya, karena kehidupan itu sebentar saja Bu, sebentar, nggak lama. Ingat, ini kita lagi bahas tentang hakikat kehidupan dunia. Sama, Allah sebutkan berikutnya wal an'ami wal harth, berkaitan dengan binatang ternak dan juga ladang. Binatang ternak digunakan untuk apa? Punya kambing 1, 2, nambah lagi, berkembang semakin banyak. Itu apa namanya? Harta yang berkembang, investasi, bisnis. Sekarang bisnis macam-macam. Kalau ini disebutkan dalam ayat ini peternakan dan juga perkebunan. Punya 1 hektar, 2 hektar, tanam padi, tanam jagung, tanam macam-macam, tanam sawit, ya, macam-macam. Ya, ada yang tanam cabai dan lain sebagainya. Itu yang akan menghasilkan harta yang banyak. Dengan harta itu Allah akan uji. Untuk apa ladang yang banyak itu? Untuk apa bisnis yang banyak itu? Untuk apa rekening yang banyak di bank kita? Untuk apa, Bu? Kalau ibu gunakan untuk ibadah, taat kepada Allah, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Tapi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang haram, maka juga hasilnya dosa. Lalu Allah menyatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kehidupan dunia, kayak gitu isinya.
Tapi ingat, nggak lama. Ini nggak lama. Itu ada semua ujian. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan. Keburukan sakit, ya, kecelakaan, musibah, miskin, itu keburukan-keburukan Allah uji. Apakah Anda sabar? Apakah Anda bisa bersyukur saat itu? Apakah Anda masih ibadah kepada Allah saat itu? Demikian pula Allah akan uji kita dengan kebaikan. Harta yang banyak, bisnis yang mudah, kendaraan yang mudah, semuanya dimudahkan urusannya, sehat badannya. Allah akan tanya nanti di hari kiamat, untuk apa itu semuanya? Maka yang terpenting bagi kita boleh untuk mencari dunia, kita boleh untuk menikmati dunia ini, boleh. Islam tidak melarang kita untuk mencari dunia. Islam bahkan mengajak kita untuk cari dunia, ya, dan gunakan dunia itu untuk apa, Bu? Untuk cari akhirat. Makanya ketika Qarun, tahu Qarun ya? Qarun siapa? Di RT mana dia? Ya, tahu. Orang mana itu? Itu adalah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada 3 tokoh besar. Yang pertama siapa? Fir'aun. Yang kedua, menterinya Fir'aun siapa, Bu? Haman. Yang ketiga, Qarun. Nah, Qarun ini kaya atau miskin? Kaya. Saking kayanya itu kaya banget gitu. Apa yang menunjukkan dia kaya? Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwati min. Ya. Kunci gerbangnya atau kunci gudangnya, kunci lemarinya itu, ya. Itu kalau dikumpulkan lalu diangkat oleh 10 orang itu berapa itu? Kira-kira gudangnya isinya apa itu? Ya ada emas, ada perak, ada berbagai macam pernak-pernik. Berarti kaya sekali. Ya, saking kayanya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala nasihati Qarun. Apa nasihatnya? Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah kehidupan akhirat dengan harta yang Allah berikan kepadamu ini. Ini kan harta banyak banget. Gunakan untuk apa? Gunakan untuk cari akhirat. Gunakan semuanya. Entah untuk sedekah kah, untuk membantu orang miskin, bantu anak yatim, bantu janda, bantu orang yang karena musibah, bangun jalan, bangun sumur, bangun apa lagi? Masjid, bangun sekolahan, bangun jalan, bangun apapun yang bermanfaat. Gunakan harta itu untuk itu semua. Ya, orang yang butuh kasih semuanya. Ya, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu juga boleh menikmati dunia itu. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Tapi utamakan untuk apa tadi? Harta ini gunakan untuk apa? Cari akhirat. Karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalilnya apa? Nah, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik kualitasnya dan kuantitasnya. Kualitas itu apa? Nilainya. Emas di dunia kalau dibandingkan emas di akhirat jauh, Bu. Rumah di dunia ini terbangun dari apa? Tembok, batu bata, pasir, ya. Kadang bocor, harus mengundang tukang. Di akhirat nanti rumahnya terbuat dari emas, perak, berlian. Subhanallah, sangat indah sekali, jauh lebih baik wa abqa dan lebih kekal. Kalau di dunia ini sekaya-kayanya orang sebentar tadi. Rasulullah hanya menyatakan cuma sampai 60 atau 70. Kalau sudah 70 ke atas banyak sakit-sakitnya. Akhirnya nggak menikmati kehidupan ini. Sudah dikurangi, nggak boleh Pak, jangan makan daging, jangan makan susu Pak, jangan makan. Akhirnya makan apa? Tahu tempe sudah. Ya Allah.
Akhirnya uangnya banyak, makanya sama seperti orang-orang miskin. Subhanallah. Oleh karena itu Allah menegaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali hanya kenikmatan, kesenangan yang menipu saja. Makanya jangan sampai tertipu dengan dunia. Ya, kita progresnya kita harus sukses dunia dan sukses akhirat. Maka Allah menyatakan dalam ayat yang ke-15, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian tentang yang lebih baik daripada itu semuanya? Lebih baik daripada istri yang banyak, kalau laki-laki ya. Lebih baik daripada anak-anak yang banyak. Lebih baik daripada emas yang banyak. Lebih baik daripada perak yang banyak. Lebih baik daripada kendaraan yang banyak, yang mewah-mewah. Lebih baik daripada rumah-rumah yang mewah, istana yang megah. Lebih baik daripada bisnis yang melimpah yang di mana-mana, ya ladang peternakan yang banyak. Apa itu? Itu surga. Bagi siapa, Bu? Enggak bagi semua orang. Hanya orang khusus saja yang bisa masuk surga. Surga ini mahal. Ibu-ibu ngontrak di rumah di Jakarta ini. Kamarnya berapa? Kamarnya 2. Itu berapakah berapa harganya setahun? Berapa, Bu? Tergantung, ada yang 25 juta, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta, ada yang 100 juta ya. Tapi terbuat dari apa? Batu bata tadi. Masih bocor atau tidak? Masih bocor. Ya, kalau dinginin juga harus pakai AC. Bayar list mahal atau tidak itu? Mahal. Di akhirat nanti di surga rumahnya dari emas perak. Berapa kilo itu emasnya itu? Ya, mahal atau tidak, Bu? Mahal. Makanya kita harus lebih semangat untuk mencari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Ketahuilah bahwa barang dagangannya Allah itu sangat mahal. Barang dagangan Allah itu apa? Surga itu. Dan ingat, surga itu hanya Allah berikan bagi orang-orang yang Allah cintai saja. Adapun dunia ini Allah bagikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah benci. Allah bagikan kepada orang muslim dan orang kafir. Allah bagikan orang yang bertakwa dan juga orang yang durhaka. Semua Allah bagi kalau masalah dunia ini. Kenapa? Karena hanya rendah. Ya, hanya sedikit manfaatnya, sedikit kenikmatannya, dan tidak kekal juga dunia ini. Tapi akhirat itu lebih baik, jauh lebih baik, dan kekal selama-lamanya di sana. Makanya hanya Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang Allah cintai. Ya, siapa yang Allah cintai itu? Orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab Allah, Al-Quran, dan dia beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, beriman kepada surga dan neraka, dan dia menjalankan ketaatan selama hidupnya di dunia. Perintah-perintah Allah dia jalankan sesuai kemampuan, dan larangan-larangan Allah betul-betul dia tinggalkan. Itulah orang-orang yang bertakwa, dan mereka itulah yang berhak untuk masuk surga, hanya mereka saja. Ya, Allah berfirman, "Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar." Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka mendapatkan surga-surga yang banyak, yang luas. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan apa? Surganya luasnya berapa, Bu? Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Luasnya surga bagi orang bertakwa itu, Bu, berapa kilometer? Seluas langit dan bumi. Sangat luas sekali. Dan itu dipenuhi dengan kenikmatan yang sangat banyak. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Di bawah sungai-sungai, di bawah surga itu mengalir sungai-sungai yang sangat banyak.
dan sungainya ada yang terdiri dari airnya tuh ngalirnya air biasa yang jernih, yang seger, bisa ibu minum langsung. Ya, ada juga sungainya berupa apa? Susu yang tidak akan basi. Susu di dunia nggak masuk freezer, sebentar lagi apa? Basi. Taruh luar, lupa naruh ke kulkas, basi. Susu yang di surga sana mengalir sangat deras. Kapanpun kita mau minum, tersedia dengan mudah dan tidak basi. Bahkan semakin bertambah nikmat kalau kita meminumnya. Ada juga sungai terbuat dari apa? Cairannya itu dari madu, min asalim musaffa. Dari madu yang murni. Bukan seperti madu di dunia yang kadang dicampur dengan gula. Ya sudah dicampur-campur. Katanya asli. Padahal kalau dicek ternyata apa? Setengahnya itu gula. Ya. Dan itu mengalir. Kita bisa menikmati. Dan yang berikutnya, sungai dari apa? Khamril ladzatil lisyaribin. Dari air khamr, ya, cairan khamr yang nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Dimana kalau kita di dunia ini tidak boleh minum minuman keras. Ya, barang siapa yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat nanti. Nah, itu kenikmatan luar biasa. Dan nikmat itu banyak dan Allah jamin khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan kalian ini nanti kalau masuk surga ya akan kekal selama-lamanya, enggak bakal mati. Antahyaw fala tamutu abada. Kalian hidup kekal enggak akan mati. Kalau hidup di surga nanti. Dan kalian akan sehat, antasihu fala tasqamu abada. Sudah hidupnya kekal, sehat, enggak sakit, enak. Udah dokter-dokter libur di sana. Enggak usah mijet, enggak usah sakit, udah. Enggak ada orang sakit, semua sehat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang sakit, tenang. Bentar lagi ya. Kalau udah meninggal maksudnya. Meninggal nanti masuk surga, enggak bakal sakit lah. Ini juga hiburan bagi kita. Ketika kita ditinggal saudara kita yang kita cintai, kalau dia muslim, taat, insya Allah masuk surga, nggak sakit lagi sudah nikmat nanti di sana. Ya, dan umurnya kita akan muda lagi. Yang dulunya sudah peot, sudah ubanan, nanti balik bagus lagi, cantik lagi. Ya, lebih cantik daripada ketika kita di dunia. Ganteng lagi suaminya. Ya, lebih ganteng daripada suaminya ketika di dunia. Yang belum punya suami lalu meninggal dunia, ya, nanti akan dicarikan jodoh di sana. Sama, yang belum punya istri meninggal dunia, nanti akan dijodohkan sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nikmatnya. Wa azwajum mutahharah. Dan mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Nggak ada kotorannya, ya, nggak ada orang PHP di sana. Bau keringat apek nggak ada. Di sini doang sabarnya. Nanti di akhirat semua akan wangi, keringatnya akan menjadi parfum bagi dia. Ya, kotorannya nggak ada di sana. Semua nikmat, makan sebanyak-banyaknya, nggak bakal sakit perut, santai aja bu. Di sana mau makan buah apa dapat semuanya. Ya. Wa faqihatim mimma yatakhayyarun. Mereka mendapatkan buah-buah yang mereka bisa pilih. Ibu suka apa di dunia? Anggur, suka apel, suka ini. Nanti dapat lebih baik di sana. Santai saja, nggak ada pantangan. Walahmi thayrin mimma yastahun. Mereka akan mendapatkan daging burung yang mereka sukai. Apapun, bahkan ibu kalau pesan di sana mau sate kambing dapat. Apa dalilnya? Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha. Orang-orang yang akan masuk surga itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga itu. Sudah, nggak usah khawatir kolesterol,
Nggak usah khawatir rematik, nggak usah khawatir asam urat. Semua yang kita inginkan akan kita dapatkan dan nggak ada pantangan di sana. Mau atau mau? Mau. Syaratnya apa tadi? Takwa. Takwa ini tidak hanya di lisan saja, tapi harus setiap hari kita perbaiki. Imannya, ketakwaannya, ketaatan kita kepada Allah harus kita perbaiki dimanapun, kapanpun. Nah, karena kita hidup di zaman fitnah, banyak godaan ini, bahaya. Waridwanum minallah, dan lebih besar daripada itu, kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka nggak mungkin Allah akan siksa kita di dalam ke neraka. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka Allah pasti akan berikan yang terbaik untuk kita. Wallahu basirum bil ibad. Dan ingat, Allah itu maha melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Kalau kita mau masuk surga, harus takwa terus menerus. Kalau ada godaan syahwat tadi, Bu, ya, seorang laki-laki syahwatnya apa tadi? Perempuan. Digoda oleh perempuan. Lolos atau tidak dia? Soalnya godaan zaman kita tidak hanya godaan di mana? Di luar rumah, tapi juga di dalam rumah. Bahkan di barang terkecil yang sering dibawa oleh manusia di zaman ini. Apa itu? HP. Bisa nggak dia menahan itu? Tanya ke suamimu. Tanya ke suamimu. Bisa nggak dia menahan syahwatnya? Kalau bisa menahan syahwatnya, jaminannya apa tadi? Surga. Karena orang-orang yang bertakwalah yang bisa menahan syahwatnya dan bisa menyalurkannya kepada yang halal. Makanya kalau orang-orang terjerumus dalam perbuatan zina atau terjerumus pada perbuatan yang haram seperti melakukan perbuatan riba atau mencuri, itu kena syahwat apa? Harta tadi. Ya, atau menipu orang. Ya, kenapa? Karena tergiur oleh keinginan dunia. Berupa harta dan semua kenikmatan tadi yang telah kita sebutkan tadi. Kalau dia bisa bertakwa kepada Allah, menjaga diri dari hal-hal yang haram, tidak tergoda dengan dunia ini, maka berbahagialah. Dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Tapi ingat, kita sudah tahu ayatnya, sudah paham pada kesempatan kali ini. Tapi ingat, Bu, hidup masih panjang, godaan masih banyak dan terus akan mengikuti kita. Dan kita punya musuh yang tidak terlihat. Siapa? Setan. Setan tahu ayat ini enggak, Bu? Setan baca ayat ini enggak? Sekarang aja dengar dia, Bu. Berarti dia tahu. Dia tahu jalan menuju ke surga. Sementara iblis la'natullahi alaihi, dia itu sudah Allah vonis bakal tetap masuk neraka. Iblis itu mbahnya setan itu sudah Allah vonis neraka kalau selama-lamanya. Makanya ketika ada turun ayat ini, dua ayat di surat Ali Imran ini, ayat berapa tadi? 14 dan 15. Setan dengar ayat ini, setan gak bakal diem. Dia tahu kalau manusia mengamalkan ayat ini, ya, menjadi orang yang bertakwa dan tidak tertipu dengan dunia ini, maka banyak yang akan masuk ke surga. Nanti nerakanya sepi, nggak punya teman dia, ya atau tidak? Makanya setan bersikeras untuk ngapain? Goda terus. Dia tahu selahnya nih, mana nih manusia nih. Oh, ini sukanya, ini ada orang kan kriteria orang itu masing-masing. Ada yang subhanallah dia setia dengan istrinya, udah satu aja cukup. Tapi Allah goda dengan apa? Dengan harta. Terjerumuslah dalam kerjaan-kerjaan yang haram. Atau ada orang lain, jadi selamat dia dalam masalah godaan harta, tapi dia terjerumus dalam godaan yang lain. Dan setan ini hidupnya berapa tahun?
sudah sejak, bukan setan, maksudnya iblis itu hidupnya jadi sejak zaman Nabi Adam, berarti sudah ribuan tahun. Ribuan tahun. Kita nggak tahu dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita itu berapa tahun caranya, kita nggak tahu. Yang jelas sudah ribuan tahun nih iblis. Dia sudah pengalaman untuk menggoda manusia. Maka kita harus waspada. Godaan dia sangat halus. Dan dia menggoda dengan sesuatu yang kita sukai tadi, dari sahabat-sahabat tadi, Bu. Kadang digoda dalam masalah ibadah. Ibu-ibu sudah taat nih. Sudah taat, subhanallah. Sudah sesuai syariat. Tapi digoda dari sisi apa? Niatnya. Mulai itu muncul riya. Mulai muncul kesyirikan yang kecil tadi. Pengen dipuji, pengen di ini. Ya, ada orang subhanallah bisa taat. Cuman bulan Ramadan doang. Habis bulan Ramadan digoda lagi sama setan. Ya, dengan ini, dengan itu. Makanya kita ini hidup ini harus betul-betul waspada. Godaan di mana-mana, musuhnya juga ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita harus banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha, ya Allah, berikanlah kepada kami istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, rezekikan kepada kami istiqamah. Dalam ketaatan ini enggak mudah. Istiqamah itu berat. Istiqamah itu berat. Ibu bisa konsisten saja sehari misalnya. Ibu punya kebiasaan sehari baca 1 halaman. Kalau bisa konsisten, oh, Masya Allah, itu luar biasa. Tapi berat. Sama. Dari kajian ini, ya, seorang laki-laki sudah mendengarkan ayat ini, lalu dia pengen menjaga diri dari apa? Fitnah lawan jenis. Nah, kalau dia bisa konsisten ini, baik bagi dia. Tapi ini berat. Maka kita banyak doa, ya Allah, berikanlah kami apa? Keistiqomahan. Sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun memang dalam kehidupan nanti ke depan ini godaan itu kadang kita kuat bisa menahannya, tapi kadang dia godaan ini seperti apa? Ombak yang sangat dahsyat, sehingga kita kadang terampas oleh ombak tersebut. Kapalnya hampir terbalik, hampir karam. Oleh karena itu seorang yang bertakwa, kalaulah dia nanti terjerumus dalam perbuatan dosa, maka dia harus cepat-cepat apa, Bu? Balik, tobat, istighfar kepada Allah. Itu sifat orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu memang kadang terjerumus dalam perbuatan dosa. Karena tadi mungkin godaannya terlalu berat, terlalu besar. Dari setan digoda, syahwat nafsunya juga digoda, di depan dia apalagi. Pas kosong, nggak ada orang. Ya atau tidak? Berat untuk menolaknya. Seandainya pun dia terjerumus, maka hendaknya dia apa? Segera bertaubat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka apabila melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji, atau menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan dosa, maka dia segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Hanya Allah saja. Dan dia berusaha untuk terus istiqomah. Sudah menceng tadi, segera balik ke jalan yang lurus sambil banyak istighfar, terus. Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak akan mengulang perbuatan dosa itu secara terus-menerus. Dalam keadaan mereka tahu dosa, jangan dilakuin lagi, sudah. Taubat, istighfar. Terus istiqomah. Dan jangan meremehkan dosa tersebut. Makanya di surat Ali Imran tadi, lanjut di ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang bertakwa itu doanya kayak gini, Bu. Karena tadi semua manusia itu ada kemungkinan akan melakukan perbuatan dosa. Karena godaan sangat banyak. Ya, kita juga kadang lemah. Makanya orang-orang beriman itu, orang-orang bertakwa itu doanya apa? Rabbana innana amanna. Ya Rabb kami, ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, Allah. Wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Itu doa kita. Hafalkan, Bu, ya. Ulangi, Bu. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. InsyaAllah dengan istiqamah, tetap bertakwa kepada Allah dan banyak-banyak doa agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan termasuk orang-orang yang bertakwa yang akan memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan, dikumpulkan bersama para nabi dan rasul, orang-orang yang telah mati syahid, orang-orang yang siddiq, yang sangat jujur dalam keamanan mereka, imanan mereka, dan dikumpulkan juga bersama orang-orang yang saleh. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita sebagai amal saleh yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.